Ini yang ke-100 kalinya, kamu mengancam bunuh diri untuk menghentikan perceraian. Aku tidak akan kompromi lagi dulu, kamu naik ke tempat tidurku dan memaksaku menikahimu. Siapa yang di tempat tidurmu, Pak Adrian? Boleh saya tanya apa hubungan Anda dengan dia? Apakah wanita di tempat tidur Anda ini pacar Anda? Lalu kamu mendorong Gea dari tangga berusaha membunuhnya. Saat rencanamu gagal, kamu ancam bunuh diri untuk cegah perceraian. Sangat kejam, kamu tak akan lagi jadi istriku. Bukankah aku sedang menjalani ujian petirku? Ini di mana? Apa aku sudah naik ke alam atas? Ini perjanjian perceraian tanda tangani. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan apa-apa. Sebagai kompensasi, aku akan memberimu 10 juta rupiah. Jimat macam apa ini? Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Aku adalah leluhur Taos sang jenius jimat. Jangan pikir kau bisa menyakitiku dengan jimat. Larasati. Bahkan jika kau robek ceknya, itu tidak akan membantu perceraian ini tetap terjadi. Kak, aku lihat energi gelap di dahimu, kau diselimuti energi yin. Sepertinya bencana berdarah akan datang. Larasati, jangan pikir kau bisa pura-pura bodoh dan hindari perceraian ini. Apa aku bilang? Aku bilang kau akan kena bencana berdarah. Karena seorang wanita kakimu lumpuh, kedua-duanya perusahaanmu bangkrut, dan kau mati dengan mengenaskan. Dasar bajingan sial. Apa katamu? Kak, nasibmu tidak terlalu baik, mau ubah takdir melawan langit. Aku adalah leluhur Tao, seorang ahli metafisika, bukan 298, hanya 1998, batu energi 1998 tidak akan membuatmu rugi, tidak akan membuatmu menyesal. Ingat, lukanya jangan sampai basah. Terima kasih, tunggu sebentar. Periksakan kepala orang itu. Pasien sudah menjalani pemeriksaan menyeluruh. Otak, tidak ditemukan masalah sama sekali. Mana mungkin? Kalau otaknya normal, bagaimana mungkin dia berubah seperti orang lain? Dan bicaranya aneh sekali. Pasien yang bicara aneh itu mungkin hanya kenakalan belaka. Karena seorang wanita, kakimu lumpuh, perusahaanmu bangkrut, dan kamu mati dengan mengenaskan. Luli, apa yang kamu katakan padaku tadi, itu sebenarnya... Adrian. Kak. Adrian, kamu tidak apa-apa? Luli, kamu pembawa sial. Kenapa kamu masih di sini? Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin kakakku terluka? Dia sendiri yang menabrak. Apa hubungannya denganku? Wanita yang malang, tertipu oleh laki-laki, jiwa dan raga, terkena penyakit kotor, perusahaanmu bangkrut, laki-laki itu mencuri uang perawatan terakhirnya. Putus asa, dia melompat dari gedung dan mati. Apa katamu? Berani-beraninya kamu mengutukku. Aku tidak bilang apa-apa. Siapa yang mengutukmu? Kamu. Jihan. Nasibmu tidak hanya sengsara, tapi kamu juga tidak terlalu pintar. Nah, karena kamu begitu menyedihkan, saat kamu mati, aku akan mengantarmu dengan layak. Semoga kehidupan selanjutnya damai. Kak, apa kamu dengar apa yang dia katakan barusan? Apa yang dia katakan Jihan? Apa kamu terlalu lelah? Apa kamu berhalusinasi pendengaran? Nona Larasati tidak bilang apa-apa. Mungkin saja yang kudengar adalah suara hati Luli. Nona Larasati, terima kasih sudah merawat Adrian. Ini sup ayam yang kumasak untuk Adrian. Coba cicipi.
Seandainya aku tidak menangkap mangkuk itu, menyebabkan dia sengaja membakar dirinya. Skenario tingkat rendah sekali. Tidak mungkin. Kak Gea bukan orang yang kejam. Dia pasti berusaha menjebak Kak Gea. Dia benar-benar menyebutnya dengan tepat. Dia benar-benar tepat. Mana mungkin? Adrian, jangan salahkan Nona Larasati. Nona Larasati tidak sengaja. Tentu saja aku tidak sengaja. Kamu sengaja. Maksud Nona Larasati adalah, aku sengaja membakar diriku sendiri, lalu menjebakmu. Apalagi? Aku tahu Nona Larasati, karena perceraianmu dengan Adrian kamu dendam padaku. Tapi aku dan Adrian benar-benar saling mencintai. Lagi pula, Adrian sudah memberikan kompensasi padamu, memberimu 10 juta rupiah. Cukup untuk menjamin sisa hidupmu, tanpa khawatir soal makan dan pakaian. Gea, jangan ngawur. Gea menyelamatkan hidupku. Aku berterima kasih padanya. Tapi setelah menikah dengan Larasati, aku menjaga jarak darinya. Tidak ada urusan cinta. 10 juta itu banyak. Cukup untukmu tidak perlu khawatir soal makan dan minum seumur hidup. 10 juta. Uang sebanyak itu ya, bantal pas saat mengantuk. Aku baru saja khawatir soal naik ke alam atas dengan kantong kosong. Mau bagaimana? Dan beri aku 10 juta, aku akan lakukan apapun itu denganmu. Apapun. Cerai. Benar, cerai. Asal kamu kasih uangnya. Meskipun aku nggak tahu cerai itu apa, terserah. Yang penting aku dapat uangnya. 10 juta itu sudah kau robek. Kekayaan yang luar biasa ini. Lolos begitu saja dari tanganku dan pergi. Hei, gimana kalau kamu kasih aku 10 juta lagi? Aku janji pasti akan cerai denganmu tanpa tunda sedikit pun. Jihan, antar Gea keluar dulu. Obati luka bakarnya. Baik, Kak Gea, ayo. Selama ini, aku selalu mengira Gea itu lembut dan baik hati. Melihatnya hari ini, dirinya yang dulu kulihat mungkin bukan dirinya yang sebenarnya. Ganti baju dan pulang. Perceraian ditunda dulu. Aku dan Jihan sama-sama bisa mendengar suara hatinya. Aku perlu mencari tahu apa yang terjadi. Dan hal-hal yang dia sebutkan, apakah itu nyata atau tidak? Bagaimana jika itu benar? Aku harus mencari cara untuk mengubah takdir melawan langit. Nggak jadi cerai, terus 10 jutaku. Jadi nggak dapet dong, beneran nggak jadi cerai. Kamu yakin nggak mau pertimbangkan lagi? Aku kasih diskon 20%. Diskon 30%, nggak bisa kurang. Sudah, jangan banyak omong. Ganti baju dan pulang. Dasar pelit. Baju jelek begini, serius. Apa seseorang bisa berubah sebanyak ini? Bukankah dulu dia paling suka pakai sepatu hak tinggi? Masuk mobil. Wow. Alat-alat ajaib dari alam atasmu ini sungguh luar biasa. Sudah, jangan banyak omong. Masuk mobil sekarang. Aku siap, ayo pergi. Aku bilang masuk mobil, bukan di atas mobil. Hei, kakak santai aku tidak akan merusak alat saktimu. Turun. Aku nggak mau ditilang polisi lalu lintas. Apa itu polisi lalu lintas? Salah sangka. Mana kepintaranmu? Jelas-jelas IQ ku ikut turun. Oh, ternyata begitu. Larasati. Maaf, aku tidak tahu alat saktimu serapu ini. Pak Direktur, mobil yang Bapak minta. Urus sendiri mobil ini sesukamu.
Kamu juling? Aku bilang pakai sabuk pengaman. Sabuk pengaman. Bukan kekencang sabuk pengaman. Berani kamu roh jahat, lihat jimat petirku. Larasati, Lagi ngapain? Aku lagi bantu. Maaf, aku tidak sengaja, itu refleks. aku tidak peduli dari mana jimatmu berasal. Mulai sekarang, kamu tidak boleh sembarangan menggunakannya. Larasati, jangan. Ini benar-benar bukan salahku, kamu yang membuatku takut. Larasati. Robot vakum, 10.000 TV, 30.000. Kalau kamu main-main lagi dan merusak barang di rumah ini, kamu tidak akan bisa bayar. Bahkan jika kau jual diri, diam di sini. Lapar banget. Tapi aku benar-benar bokek. Oh iya. Aku bisa cari uang dengan meramal. Ramalan. Ayo ramalan di sini. Fisiognomi, baca tulang, ramalan nasib, gratis kalau tidak terbukti. Hei kawan. Aku bisa lihat dahimu penuh dan cerah dan rahangmu lebar dan persegi. Suatu hari nanti kamu pasti akan kaya raya. Kawan, kasih aku beberapa ribu. Pak Direktur Nyonya saat ini ada di lantai bawah perusahaan kita. Mau apa dia di perusahaan? Bilang aku sibuk, suruh dia pulang dulu. Pak Direktur Nyonya bukan untuk menemui Anda. Dia ada di lantai bawah perusahaan kita sedang melakukan penipuan. Apa? Hei, kalian berdua cantik mau diramal nasib? Hei, jangan tertipu sama dia. Lihat saja, dia masih muda. Apa yang dia tahu soal ramal nasib, pasti dia penipu. Ayo pergi. Hei, jangan pergi. Hei, tunggu. Semua ini gara-gara bajingan itu karena tidak mau menceraikanku. Kalau tidak, aku tidak akan miskin tanpa 1 sen pun. Bukalapak ramal nasib di sini. Aku, leluhur Tao yang perkasa, aku tidak akan mati kelaparan di sini kan? Hei nak. Apa itu di tanganmu? Kelihatannya enak. Boleh aku coba? Tidak boleh. Kalau mau beli di sana-sana. Susu tehmu sudah siap, silakan pindai di sini. Oke, selamat tinggal. Halo, mau pesan apa? Jadi di alam atas, kalau beli barang, bisa langsung pindai wajah? Halo, mau pesan apa? Yang ini dan itu minta semua satu-satu. Semua? Iya. Nona, semua susu teh Anda sudah siap. Makasih. Hei. Hei Nona, Anda belum bayar. Oh, Anda belum bayar. Bukankah aku tadi sudah pindai wajah? Transaksinya gagal. Silakan bayar dengan ponsel. Apa itu ponsel? Aku tidak punya. Kamu tidak punya ponsel. Jadi kamu mau makan tanpa bayar? Makan tanpa bayar? Barang aneh apa itu? Kedengarannya cocok sama aku. Minta 1 juga. Kamu gila. Aku benar-benar ketemu orang gila semua. Kemari. Orang ini minum susu teh tokoku dan tidak mau bayar. Sekarang dia malah tidak mengaku. Nona ini masih muda, kok bisa tidak tahu malu? Toko susu teh ini tidak mudah, dan kamu malah numpang gratis. Siapa tahu bagaimana orang tuanya mendidiknya. Menurutku kalau begini, telepon polisi saja. Aku bilang bayar sekarang juga atau aku akan buat masalah untukmu.
Bukan itu masalahnya, orang lain bisa pindai wajah. Kenapa aku tidak bisa? Itu tidak adil. Kalau aku tidak bisa beli, ya aku tidak mau. Tidak mau? Aku sudah susah payah membuat lebih dari selusin gelas, dan kamu bilang tidak mau. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Lagi apa kamu? Kalau kamu berani sentuh aku akan melawan loh. Baik, ayo. Kamu gila ya? Berhenti. Wow, luar biasa. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Kalian berlebihan. Kalian benar-benar kelewatan. Ini uang minuman yang saya bayar untuknya. Sisanya untuk Anda sebagai kompensasi. Saya tidak mau uang. Suruh dia minta maaf sama saya. Kamu yang duluan mukul. Lagi pula, kamu yang salah duluan. Kenapa tidak kamu beri dia permintaan maaf? Apa kamu dengar aku? Aku bilang, kamu harus berlutut hari ini dan minta maaf padaku. Kalau tidak, kamu tidak boleh pergi. Kamu. Minta maaf sambil berlutut tidak mungkin. Kamu bikin muka saya begini. Kamu pikir uang receh bisa menyuap saya? Jangan harap. 25.000. Tidak minta maaf. Kamu pikir aku bodoh? Pakai uang untuk hina martabatku tidak bisa. Kamu harus minta maaf atau kamu tidak boleh pergi. 50.000. Tidak minta maaf. Siapa butuh 50.000? Kamu harus minta maaf. 80.000. Tidak minta maaf. Tidak bisa. Minta maaf, kamu harus minta maaf hari ini. Bos, uang itu berikan saja padaku. Kenapa kau berikan padanya? Bagaimana kalau aku yang minta maaf? 100.000. Tidak minta maaf. Baiklah, lupakan saja. Hei. Hahaha. 100.000 ya, jangan mundur sekarang. Hahaha. Sudah kubilang jangan ngomong sembarangan. Lihat ini. Aku, leluhur Tao yang perkasa. Mana bisa aku dibully oleh orang yang bahkan tidak bisa mengangkat jari? Apakah aku masih punya muka sebagai leluhur? Minum tanpa bayar itu memalukan. Kamu. Mengesampingkan fakta, apa mungkin aku bisa melakukan sesuatu yang begitu tidak masuk akal? Apa kamu tidak punya salah dalam hal ini? Kau tinggalkan aku sendirian di rumah kosong itu. Aku kelaparan sampai mau mati. Jika kau tidak menolak memberiku uang, aku tidak akan berakhir sama sekali tidak punya uang dan tidak bisa membeli minuman. Semua ini masih salahmu. Kenapa kau tidak menceraikanku? Jika kita bercerai, aku dapat 10 juta dan punya uang untuk bayar tagihan. Kenapa aku repot-repot berdebat dengan orang yang tidak berpikiran jernih? Halo? Siap, Eyang Wijaya. Aku akan membawanya kembali ke rumah tua segera. Jangan ngomong sembarangan begitu kita masuk. Dan jangan berpikir sembarangan juga, Eyang sudah tua, dia nggak bisa kaget. Hei, tunggu aku. Kak, kamu tahu, kamu viral di video semua orang memanggilmu sekarang asisten Gea. 50.000 tanpa minta maaf. Siapa butuh 50.000 kamu? Kamu harus minta maaf. 80.000 tanpa minta maaf. Larasati, beraninya kamu muncul? Tepat. Jangan bilang kamu tahu Kak Gea ada di sini dan sengaja datang untuk mengklaim. Jihan, jangan bicara seperti itu. Nona Larasati bukan orang seperti itu. Kalau begitu, aku orang seperti apa? Nona Larasati, apa yang menjadi milikmu akan datang pada waktunya. Apa yang bukan milikmu tidak bisa dipaksakan. Beberapa orang tidak akan pernah bisa kau raih sekeras apapun kau berusaha. Mukanya lebih tebal dari tembok kota nempel tanpa malu, ini bukan pertama kalinya. Hanif. Diam. Kak, kenapa kamu tidak biarkan aku bicara? Dia membiusmu, menghancurkanmu, dan memaksamu menikahinya seluruh ibu kota, semua orang tahu. Kalau bukan karena dia ikut campur, Kak, kamu pasti sudah menikahi Kak Gea sekarang. Adrian dan aku memang tidak berjodoh. Ya, kamu cantik dan anggun, kamu dan kakakku pasangan yang sempurna. Tepat.
Hanya Gea dan kakakku yang merupakan pasangan sempurna. Kusarankan kamu bersikap bijak. Pergi dari keluarga Wijaya. Aku mau cerai. Dia yang tidak mau. Aku heran apa keluargamu sudah bangkrut sampai nggak bisa mengumpulkan 10 juta rupiah biaya cerai. Adrian, apa benar kamu yang tidak mau cerai? Pepatah keluarga Wijaya istri yang berbudi memberkati 3 generasi wanita dengan hati jahat seperti dia tidak pantas tinggal di keluarga Wijaya. Silakan, kutuk saja. Selagi kau masih punya napas, lontarkan lebih banyak hinaan. Setahun dari sekarang, putra sulungmu didorong dari gedung. Putrimu tenggelam, putra bungsumu dicongkel mata dan ginjalnya suamimu dicabut selang oksigennya. Dan kau sendiri kena kanker payudara stadium akhir. Kau mungkin tidak akan mengutuk saat itu. Larasati kamu. Larasati kamu. Mama, Yang kudengar adalah suara hati Larasati. aku tak akan biarkan hal ini terjadi. Begitu kembali, aku akan bawa Mama ke rumah sakit untuk periksa. Larasati, kau ngomong ngawur apa sih? Mana mungkin jantung dan ginjalku diambil? Mama sehat sekali, masa dia bisa sakit? Tuan yang baik, aku lihat wajahmu mulai hijau. Mungkinkah? Apa? Jangan-jangan kamu akan diselingkuhi, jalan cintamu terjal, oh. Dia apa maksudnya? Si idiot ini masih tanya artinya kepalamu sudah hijau. Kamu nggak ngerti juga. Anak ini pasti lahir ulang tanpa otak yang nyala. Pantasan dia diselingkuhi, bener-bener bebal. Pacar Hanif beneran selingkuh. Dasar wanita kejam beraninya bilang, aku ditanduk, percaya, aku pukul kamu sampai mati. Tenang, tenang. Larasati, aku tahu kamu nggak suka Hanif, tapi kamu nggak boleh keji ngutuk pacarnya selingkuh. Siapa yang ngutuk dia? Kasihan, dia masih belum tahu pacar kecilnya baru aja turun dari ranjang cowok lain. Selamat ya, pacarmu bakal punya pacar baru. Larasati, kubunuh kau, kubunuh kau. Kubunuh kau. Pacar kecilmu itu pulang dari Thailand. Wah, besar hati kamu. Yang baru pulang dari Thailand, kamu berani bawa langsung pulang tanpa ngecek barang itu. Teknik itu lumayan keren. Apa namanya tadi? Coba lihat. Oh, namanya operasi ganti kelamin. Kenapa kamu sekarang berlutut? Adrian Jihan kesini. Ada apa sebenarnya dengan dia? Pikirannya kacau. Kenapa? Aku bisa mendengar suara hatinya. Kamu juga bisa mendengarnya? Ya. Jadi semua yang dia katakan benar. Kurang lebih. Lalu bagaimana dengan kakak keduamu? Kakak kedua bilang padaku, pacarnya memang sepertinya dari Thailand. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa itu bajingan? Larasati, kau sudah keterlaluan. Kau tidak bisa asal membuat rumor. Pacar Hanif? Bisakah kau keluarkan klip dari mulutmu sebelum bicara? Aku tidak bermaksud menertawakanmu. Adrian, aku hanya menyampaikan fakta. Kenapa Nona Larasati mempermalukanku seperti ini? Kau menyebut ini peringatan baik, penghinaan? Larasati, apa yang kau katakan sungguh keterlaluan. Minta maaf pada Gea sekarang. Larasati, jangan bicara begitu. Dia itu selalu bicara seperti ini. Oh, kau masih mau membela orang lain daripada sibuk begitu? Lebih baik urus dirimu sendiri. Kau menganggap seseorang sebagai cinta sejati yang tak tergapai, tapi dia menganggapmu sebagai mesin ATM, tinggal menunggu untuk mengambil alih perusahaanmu dan mengirimmu ke liang lahat. Gia menyelamatkan hidupku. Dia selalu baik hati. Masa dia akan mengkhianatiku? Kak Gea sangat mencintai kakak sulung. Masa dia bisa mengkhianatinya? Tepat. Gea selalu ingin menikahi Adrian. Dia tidak akan pernah mengkhianati Adrian. Nona Larasati, aku tahu. Kau menyalahkanku karena Adrian menceraikanmu. Itu salahku, semua salahku. Akulah yang membuat Nona Larasati kesal. Aku ingin bersulang dengan teh sebagai pengganti anggur, untuk meminta maaf pada Nona Larasati. Bisakah Nona Larasati memaafkanku?
Jika Nona Larasati tidak mau minum, apakah itu berarti dia tidak menerima permintaan maafku? Nona Gea, aku lupa memberitahumu tadi. Pelipismu cekung dengan sedikit warna merah muda di dahimu, sepertinya menandakan kutukan cinta. Jika kau bisa berhenti tepat waktu, kau mungkin masih bisa lolos. Adrian. Nona Larasati, apa yang harus kulakukan jika dia tidak menerima permintaan maafku? Larasati. Dia bermaksud baik. Bagaimana kalau kau minum saja? Betul-betul. Gea sangat murah hati. Pantas saja seluruh keluarganya mati tragis. Dengan tingkat kecerdasan seperti itu, dia perlu minum air pelupa hanya untuk sampai ke alam baka. Teh yang sudah dicampur ini, bagaimana kalau kau minum sendiri? Benar-benar tidak ada yang dicampur ke dalam teh ini, kan? Kejam banget ya. Nona Larasati, saya hanya menawarkan Anda secangkir teh. Apa maksud Anda? Kalau cuma teh minum sendiri saja. Kamu nggak punya otak, cuman ada 2 pria di ruangan ini. Mau menjebak orang di saat seperti ini. Kamu mau menyakiti siapa? Adrian. Nona Larasati masih nggak mau memaafkan saya? Gimana dong? Ya udah, nggak ada yang bisa aku lakukan. Kenapa nggak minta lagi ke Kak Ipar? Urusan anak muda sebagai orang tua saya nggak akan ikut campur. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa itu bajingan? Nggak mungkin. Hei, kok masih di sini? Kalau nggak pergi sekarang, obatnya sebentar lagi. Tehnya sebentar lagi akan segera bereaksi. Karena ini acara makan malam keluarga, saya tidak akan mengganggu lagi Adrian, Jihan, tante saya. Pergi dulu. Apa benar nggak ada sesuatu di dalam teh itu? Dia sudah 2 kali benar. Gea pergi terburu-buru, jangan-jangan dia... Tentu saja dia akan mencari pria untuk mendapatkan penawarnya. Kepala kakakmu yang paling tua akan sewarna dengan kakakmu yang kedua, berubah jadi padang rumput hijau. Cinta adalah seberkas cahaya hijau, cukup untuk membuatmu bersinar. Halo. Aku sudah pergi dari rumah Wijaya. Proposal tender grup Wijaya sudah siap. Selagi Adrian tidak ada masuk ke kantornya dan curi proposal itu, jangan khawatir. Aku sudah mengatur seseorang untuk membantumu. Baik. Larasati sudah datang, kemarilah dekat Eyang. Dahi tinggi, mulus tanpa cacat, cahaya keemasan berputar-putar, diberkahi amal baik yang melimpah, jelas wajah keberuntungan besar dan garis keturunan terhormat. Hei, hanya terseret oleh sekelompok sialan ini itu saja. Kenapa kau di sini? Karena semua sudah berkumpul. Aku akan sampaikan di sini dan perjelas semuanya kau dan Adrian. Karena kalian sudah akan bercerai, 5% saham yang diberikan keluarga kami sebagai mahar pernikahan dulu harus kau kembalikan semuanya hari ini. Papa, aku tidak akan bercerai. Tidak mungkin. Sesuatu yang sudah diberikan tidak ada alasan untuk mengambilnya kembali. Mencoba mengambil sesuatu dari leluhur Tao ini, itu seperti orang telanjang memutar batu gilingan berkeliling tanpa malu, bukan? Kakak, itu Papa bisa sedikit lebih sopan ya? Pak, menurutku pernikahan ini tidak harus berakhir dengan perceraian. Bajingan, jauhkan sempoamu manik-manik itu hampir mengenai wajahku. Mau mengambil kembali saham untuk diberikan pada anak harammu, kan? Anak haram. Larasati omong kosong apa ini? Jelaskan bicara. Nyonya, Kau bajingan. Nyonya sakit. Bicara. Lepaskan aku. Apa yang aku bilang sampai kau marah begitu? Semua air di kepalamu tidak berhasil menyirami rumput hijau di hatimu jadi jernih, kan? Maka coba tebak kenapa selang oksigenmu dicabut. Bukankah karena anak haram itu bukan anak kandungmu, kau hanyalah bajingan? Kalian? Kenapa kalian berdiri? Kenapa kalian menatapku? Kau tua bangka.
Keluar sini, hari ini aku akan beres-beres denganmu. Nyonya sayang, tolong biar aku jelaskan Nyonya. Mama, masih galak seperti biasa. Jadi ramalan Master dulu benar, satu-satunya jalan keluar, keluarga Wijaya. Larasati, Adrian malam ini kamu dan Larasati harus tinggal di rumah, nanti temui aku di ruang kerja sebentar. Hei kak, benarkah papa punya anak di luar nikah? Beneran? Entah benar atau tidak. Coba periksa saja, nanti kita tahu. Hei, tunggu, kenapa semua orang pergi? Kakak ipar. Kami masih di sini. Adrian, kau dengar semua tadi? Bagaimana menurutmu? Larasati tidak hanya tampak seperti orang yang benar-benar berbeda. Dia juga sepertinya dapat kemampuan membaca nasib orang lain. Dulu sekali, seorang master pernah meramal nasib keluarga Wijaya kita. Katanya kita akan menghadapi bencana. Selama bertahun-tahun ini, aku mengikuti petunjuknya dan terus berbuat baik. Gini, Kita akhirnya menyambut secercah harapan ini. Maksudmu Larasati? Karena dia bisa membaca nasib, tentu saja dia bisa mengubah takdir apapun yang terjadi. Kita harus pertahankan dia di keluarga Wijaya. Jangan khawatir, Eyang. Aku tahu harus bagaimana. Kak Ipar, gimana pendapat Kak Ipar soal kakak sulungku? Kakak sulungku ganteng dan kaya. Dia juga berbakat. Dan kaya, gaya hidup mewah yang mendadak kaya raya. Apakah Ipar nggak mau? Bersandar pada gunung, gunung akan lari. Kita manusia harus mengandalkan tangan kita sendiri untuk mendapatkan yang kita mau. Hei, kakakmu kaya, tapi bercerai dengan bajingan itu akan memberimu 10 juta rupiah. Orang yang punya otak tahu pilih yang mana. Kak Ipar, giliranku. Menurut Kak Ipar, dalam hidupku ini aku akan bertemu seseorang yang benar-benar mencintaiku? Tentu saja, kamu punya banyak kelebihan. Kamu. Rambutmu hijau, sangat mencolok. Teska dasar anak konyol. Sebaiknya kamu pikirkan cara putus dengan pacarmu itu. Kenapa kamu nangis? Dia ngomongin orang itu lagi. Kakak sulung, Kak Ipar, kalian berdua lanjut ngobrol. Apa, kamu juga mau? Maksudku, hal-hal yang kamu pikirkan apa semua itu benar, Larasati? Bagaimana kamu tahu apa yang aku pikirkan? Mungkinkah kamu... Bukan maksudku. Apa kamu jago meramal? Kamu meragukan keahlianku? Baik, kalau begitu ramalkan aku. Tidak, rahasia langit tak boleh diungkap. Kecuali kamu menceraikanku dan memberiku 10 juta. Larasati, siasatmu itu seperti menampar mukaku, tahu? 10 juta untuk satu ramalan, menurutmu itu wajar? Oh, kalau gitu tidak jadi. Kamu cuma mau mengelak dariku. Kamu kasih pegawai kedai boba 100.000 dan kamu mau membodohiku dengan segini? Apa kamu pikir aku, sang leluhur Tao, tidak punya harga diri? Asisten Gea. Kartu ini memiliki. Rahasia langit tak boleh diungkap, tapi untuk yang punya uang, seorang yang ditakdirkan, aku bisa bimbing jalannya. Hei, jangan bergerak.
Bagaimana pendapatmu tentang kakak sulungku? Kakakku, dia tampan dan punya uang, dia berbakat dan punya uang. Gaya hidup mewah kayak mendadak seperti ini, apa kamu tidak mau? Siapa yang tidak mau? Tampan dan kaya dermawan dengan uang. Dia benar-benar bisa jadi sumber. Dia benar-benar bisa jadi sumber uang jangka panjang. Kenapa kamu menatapku dengan tatapan lembek dan manja barusan? Siapa? Jadi kamu yang dikirim Yuda berikan proposal tender itu. Anda Nona Gea? Aku tidak menyangka cara Yuda sehebat ini. Dia bahkan berhasil menempatkan seseorang di samping Adrian. Grup Wijaya telah menginvestasikan modal yang sangat besar dalam proyek ini. Dan tanah yang akan dilelang adalah bagian paling kritis dari semuanya. Jika tender gagal, Grup Wijaya pasti akan menghadapi rantai modal yang terputus. Nona Gea, ada apa dengan Anda? Sial, obatnya mulai bekerja. Kenapa tadi kamu menatapku dengan tatapan yang lengket dan manis? Itu dianggap atau tidak? Kalau tidak, kembalikan kartunya. Ah, dianggap. Aku akan menghitungnya sekarang. Wah, itu bom. Apa yang kamu ramalkan? Haha, cinta sejati yang tak tergapaimu, Gea, tidak hanya mencuri proposal tendermu di kantormu, tetapi juga memainkan permainan perselingkuhan tepat di kantormu. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Mustahil. Benar-benar mustahil, kakak ipar. Ramalanmu pasti salah, kan? Gea sangat mencintai kakakku. Mana mungkin dia selingkuhi kakakku? Betul, Gea sangat suka sama kakakku. Mana mungkin dia bersama pria lain? Kakak ipar, apa ramalanmu salah? Masa Gea bisa melakukan hal seperti ini? Dia tahu proyek ini sangat berarti bagiku. Tunggu, bukan itu intinya. Proposal tender tidak boleh bocor. Ayo kita periksa dan verifikasi apakah ucapan Larasati benar atau tidak. Kamu harus bayar lebih. Bayar. Tentu. Kami ikut juga. Hei, aku ikut juga. Kalian mau kemana? Mama, kami akan menangkap basa mereka. Gea ada di kantor berselingkuh dengan pria lain. Ayo kita lihat apakah itu benar atau tidak. Tunggu, aku ikut juga. Tolong kunci tua bangka ini di ruang kerja dulu biar dia merenungkan perbuatannya. Nyonya aku juga ditipu Nyonya. Dia bukan anak haramku. Adrian, kakak sulung. Mama, mulai sekarang di keluarga kita harus lebih hormat sama Kak Ipar. Kalau enggak, aku takut dia bisa menghancurkan kita cuma dengan satu jari. Jangan khawatir. Nanti aku pulang, aku suruh semua orang perlakukan dia seperti leluhur. Tadi aku buru-buru, maaf. Kalau dia lagi buru-buru udah kayak gini. Kalau enggak buru-buru berapa jahatnya ya? Mama mengerti. Bukankah kita mau tangkap orang? Ayo. Oh, Pak Direktur, ada dokumen mendesak yang perlu. Terus aja ngomong ngawur, lain kali aku putar balik tengkorakmu. Pak Direktur. Daripada nabrak tembok, dia sekarang nabrak dada aku. kita harus buru-buru kan? Pak Direktur, ada rapat.
Pak Direktur, Pak Direktur. Pak Direktur. Kak Ipar. Biar aku aja. Nona Gea, ada apa denganmu? Panas banget. Panas banget. Wah, seru banget tadi. Kalau tadi kita telat masuk, mereka berdua pasti sudah ketahuan semua. Sebenarnya semua yang kata dikatakan Laras Larasati. ternyata benar. Gea, kamu sebenarnya? Mencuri proposal tender kakak dan diam-diam di belakangnya. Dengan pria lain di kantor melakukan semua ini. Suara hati Larasati sudah terbukti. Lalu yang dia bilang soal aku didorong dari tebing, Jihan tenggelam, Hanif mata, dan ginjalnya dicongkel, Papa selang oksigennya dicabut oleh seorang anak bajingan, Mama kena kanker payudara. Bukankah semua itu juga benar? Tidak. Aku benar-benar tidak boleh biarkan ini terjadi. Tante-tante, aku tidak. Adrian bukan seperti yang kamu kira. Dia memaksaku. Bajingan kamu yang mendekatiku duluan. Kamu bohong. Adrian, kamu harus percaya padaku. Kamu yang paling aku cintai. Adrian nggak melunak, kan? Bagaimana Gea bisa seperti ini? Jebakan itu, dia ingin menjebak Larasati, dan malah kena batunya sendiri. Dia mencintaimu. Kalau tidak, kenapa dia selingkuh dengan orang lain daripada hanya dengan kamu? Bukankah itu cinta yang cukup? Bukan itu. Gea, kamu bilang dia memaksamu. Lalu bagaimana dengan proposal tender? Siapa yang menyuruhmu mencuri proposal tender? Bukan aku. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Kau tahu betul betapa pentingnya proposal tender ini bagiku, dan bagi grup Wijaya. Mengapa kau mengkhianatiku? Adrian, aku terpaksa melakukannya. Jika aku tidak melakukannya, dia tidak akan melepaskanku. Kau pikir aku masih percaya padamu? Bicara, siapa otak pelakunya di balik semua ini? Adrian, kau harus percaya padaku. Dia hanya menyuruhku datang ke perusahaan dan mengambil proposal tender. Aku benar-benar tidak tahu siapa dia. Dia memang bukan otak pelakunya. Wajah otak pelakunya bahkan tidak terlihat. Meskipun kita tidak bisa melihat wajahnya, otak pelakunya selalu mengawasi dari bayang-bayang. Kita di tempat terbuka, pelakunya di dalam gelap. Untuk memancingnya keluar, sepertinya kita tidak bisa menyentuh Gea untuk saat ini. Mengingat kau pernah menyelamatkan hidupku, aku akan memaafkan kejadian hari ini. Kau boleh pergi sekarang. Adrian, kau memaafkanku? Keluar dari sini sekarang. Pak Direktur, saya permisi dulu. Ini Pak Adrian, sungguh bukan saya. Dia memaksa saya. Mohon ampuni saya, Pak Direktur. Bawa dia pergi. Sungguh bukan saya, sungguh bukan saya. Kak, bagaimana bisa kau begitu mudah melepaskannya? Tentu saja karena cinta. Aku hanya ingin memanfaatkannya untuk menemukan otak pelakunya. Oh begitu. Bos, apa kau puas dengan layananku tadi? Jika iya, tingkatkan paketku untukku. Puas, lebih dari puas, Kak. Kamu luar biasa keren dari awal sampai akhir. Ya, lumayan. Kurasa paket apa? Paket upgrade perceraian. Asal kamu setuju cerai denganku dan beri aku 10 juta rupiah, aku bisa bantu kamu membasmi semua mata-mata di perusahaanmu, dan aku juga bisa bantu kamu menemukan otak pelaku di balik semua ini. Dari mana kamu dapat perjanjian perceraian? Kak, kamu cetak sebanyak ini? Apa kamu mau cerai dan kabur kapan-kapan? Adrian, semua suara hati Larasati itu benar. Kamu sebaiknya pegang erat harta karun ini selagi bisa. Dan kamu masih berpikir untuk cerai? Dasar anak nakal. Kamu mau memperpendek umur ibumu? Kemarin takut dia tidak setuju untuk cerai, aku suruh asistenku cetak beberapa salinan tambahan. Kenapa aku belum buang saja?
kalau kamu cerai sama kakakku. Boleh aku ikut kamu Pergi. aja? Pasti. Lupakan soal cerai. Mata-mata dan pelaku di perusahaan. Aku akan cari sendiri. Cih, Proposal tender membuktikan bahwa takdir bisa diubah. Kalau begitu, sampai krisis keluarga Wijaya selesai, aku pasti tidak bisa biarkan dia pergi. Ada lelang besok malam. Ikut aku. bayar aku dulu. Kamu mau berapa? 100.000 atau 80.000, nggak pernah kebanyakan 1 juta atau 10 juta, nggak pernah kekurangan kartu atau QRIS. Kamu ternyata tahu Chris? Aku cuman nggak terlalu familiar, bukan berarti aku bodoh. Aku yang ngajarin dia, cukup keren kan? Nggak mau cerai Thea, kalau begitu jangan salahkan aku karena akan mengurasmu habis-habisan. Kamu. Gaji bulanan. Deal, terima kasih bos. Jadi kapan kita bisa tanda tangan kontrak? Kalau aku kerja bagus, bisa naik gaji. Oh iya, ada asuransi, ada BPJS dan JHT. Gimana kalau aku cedera selama ini? Oh iya, aku nggak akan melakukan hal yang melanggar kodrat. Oke, terima kasih bos. Aku bisa apa aja. Hubungi aku kapan aja kalau ada apa-apa. Mama. Aku sudah booking medical check-up untuk Mama. Nanti sopir akan antar Mama sebentar lagi. Baik, Mama mau periksa kalau ayahmu. Dia masih menolak kasih tahu keberadaan anak haramnya. Serahkan urusan ini padaku, aku akan usut sampai tuntas. Permisi. Adrian, Kamu emang nggak bisa menjauh. Adrian Jihan. Aku cuma mau datang dan, untuk yang dulu, minta maaf sama kalian berdua. Nggak usah minta maaf Nona Gea. Kemarin aku sudah bilang, karena kamu selamatkan nyawaku. Jadi soal proposal tender itu, aku nggak akan masalahkan lagi. Kita impas sekarang. Adrian, apa kamu tega banget? Nona Larasati. Kamu istri Adrian, dia pasti dengerin kata kamu. Tolong aku bilangin baik-baik soal aku ke Adrian ya. Aku. Bilangin baik-baik soal kamu. Aku bilangin baik-baik soal kamu, terus kamu dorong aku ke air lagi. Nanti di sampingku. Jangan kemana-mana. Nona Gea, sudah saya sampaikan semua. Saya harap Anda tidak melakukan hal yang tidak perlu. Adrian Larasati, kalian tunggu saja. Kak Ipar, ini anak Paman Wang. Wahyu, ini Kak Ipar. Senang berkenalan. Kak Ipar, Hanif bilang baca wajah Anda cukup akurat. Bagaimana kalau Anda lihat saya? Apa kata baca wajah saya? Baca wajahmu, kamu akan kaya raya. Larasati. Kak Ipar, kamu nggak apa-apa? Aku baik. Larasati. Kak. Aku di sini. Kamu nggak apa-apa. Yang mungkin nggak baik adalah dia. Mungkin kamu perlu cek dia. Laki-laki ini melihatku berdiri di tepi kolam, malah tidak menyelamatkan Gea, dan naik sendiri. Gerakan macam apa itu? Syukurlah kamu selamat. Bukankah sudah kubilang, ikuti aku dan jangan pergi. Pasti enak banget dipegang. Suka lihat? Ya. Mau pegang? Apakah ini terlihat bagus? Nggak enak dilihat, nggak enak dipegang juga. Semua adalah kekosongan. Kekosongan adalah bentuk. Bentuk adalah kekosongan. Masih aja ngeliatin. Nggak ngeliatin. Aku emang matanya juling.
Persetan dengan semua kekosongan. Kata dokter, aku kurang tidur, saran aku tidur di atas perut 8 kotak. Sebenarnya maksudku adalah, kalau mau lihat, lihat saja terang-terangan. Kalau mau sentuh, boleh sentuh terang-terangan. Itu kurang pantas. Hei Kak Ipar, kamu jagain Kak Gea. Kalian berdua lanjutkan. Lanjutkan. Berhenti di situ. Kamu di sini temani Larasati. Aku ganti baju dulu. Lelangnya sebentar lagi mulai. Tunggu aku di dalam. Siap kakak. Kak Ipar, lihat mereka berdua. Begitu tidak tahu malu di depan umum. Sangat tidak tahu malu. Apa mungkin orang ini adalah tunanganmu yang sedang dinas luar? Apa? Linus. Iya, ini dia orang yang bikin kamu mabuk cinta. Kamu melawan larangan keluarga, kasih dia uang dan tenaga, pemburu harta yang kamu biayai. Nggak nyangka dia ambil uangmu, bukan cuma beli cinta secara ilegal, tapi juga urus 3, 4, 5 yang lain. Linus. Siapa itu? Jihan, kamu ngapain di sini? Dasar bajingan Linus. Bilang mau dinas luar, tapi kenyataannya di pesta menggoda wanita lain. Jihan, kamu salah paham. Dia cuma rekan bisnisku. Rekan bisnis ranjang? Kamu berani bohong lagi? Enggak, Jihan. Kamu harus percaya aku. Kamu nggak tahu selama sebulan aku pergi, betapa aku merindukanmu. Lihat, begitu proyek selesai, orang pertama yang aku temui adalah kamu. Oh, kangen aku di pagi hari, malam hari, atau siang hari. Kalau salah waktu, Jihan pasti sedih banget. Diselingkuhi habis-habisan, pria kamu punya sesi pagi, siang, malam. Nggak nyangka kan? Dasar bajingan, aku batalkan pertunangan kita. Kamu berandalan kecil, beraninya kau pukul aku. Jihan, dengar baik-baik. Kalau bukan karena kau putri, keluarga Wijaya, kau pikir aku akan tertarik pada seorang hina, bajingan tak masuk akal sepertimu? Aku bilang, aku sudah muak denganmu sejak lama. Oh, baru kali ini aku lihat orang yang hidup dari perempuan, tapi masih sok suci, bajingan. Linus, kau tidak punya malu. Kalau bukan karena uang yang kuberikan padamu, apa kau bisa seperti sekarang, Linus? Bajingan. Ada apa? Mungkin ada yang berbuat jahat sampai langit tidak tahan, jadi kena petir. Iya, dia kena petir. Kalian kenapa? Kok bisa orang seperti dia masuk? Usir dia sekarang juga. Baik, Nona. Ayo. Pelan. Yuda, Adrian semakin tidak percaya padaku. Kapan kau akan menjatuhkannya? Jangan khawatir. Dia tidak akan selamat malam ini. Kali ini aku yang akan melakukannya sendiri. Halo, Pak Direktur, Anda minta saya awasi Nona Gea. Tadi saya lihat seorang pria mengikuti Nona Gea ke ruang tunggu. Kemungkinan besar pria itu adalah otak pelakunya. Yuda, aku sudah muak dengan Adrian. Malam ini, aku akan membunuhnya apapun yang terjadi. Kakak Ipar, kakakku dia baru saja ganti baju. Kenapa lama banget keluarnya? Lelangnya sebentar lagi mulai. Tunggu sebentar lagi. Gea, beraninya kamu muncul di sini? Apa? Lelang ini? Apakah diadakan oleh keluargamu?
Kamu. Tunggu, ada yang aneh. Kenapa dia tidak berpura-pura lagi dan dia terlihat sangat tidak takut? Begitu Adrian mati, kita lihat bagaimana kau masih bisa sombong. Jangan khawatir. Dia tidak akan selamat malam ini. Kali ini aku akan lakukan sendiri. Oh tidak, Adrian dalam bahaya. Apa kakakku dia dalam bahaya? Berhenti di situ, lelang akan segera dimulai. Mau kemana kamu? Semuanya, silakan duduk, lelang akan segera dimulai. Minggir. Lelangnya sudah mulai sekarang. Kenapa kamu berdiri di situ? Duduklah. Kamu menghalangi pandangan kami. Kamu ikut atau tidak? Kalau tidak, pergi sekarang. Kakak ipar. Sekarang kita harus bagaimana? Adrian. Kak! Larasati, kamu di sini. Adrian sudah tidak apa-apa. Aneh, Adrian terluka. Kenapa aku merasa tidak nyaman di hati? Kak ipar kakakku terluka. Dia kehilangan banyak darah. Kita harus ke rumah sakit sekarang, ayo. Adrian. Adrian, ada apa denganmu? Siapa yang menyakitimu? Gea, apa kamu buta? Apa kamu tidak lihat kakakku terluka? Kami sedang buru-buru ke rumah sakit. Apa maksudmu menghalangi jalan kami? Aku hanya khawatir pada Adrian. Dia tadinya baik-baik saja, kenapa dia bisa jatuh dari lantai 2? Mungkinkah orang yang tidak ingin bercerai sengaja melukainya? Apa maksudmu mencurigai Kak ipar? Jihan, jangan buang kata-kata padanya. Luka kakakmu tidak bisa ditunda. Ayo. Kalian. Pergi, tidak akan semudah itu tangkap mereka. Minggir. Kak ipar, mereka banyak sekali. Kita bagaimana? Bawa kakakku pergi duluan, aku akan menahan mereka. Kalian tidak ada yang pergi hari ini. Ku bilang. Minggir. Tangkap mereka. Kakak ipar, kamu keren banget. Gak berguna, semuanya gak berguna. Kakak ipar Jihan, cepat naik mobil. Kakak ipar, kamu luka. Kakak ipar, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa, cuman energi spiritualku habis banyak. Tadi aku cuman berkumur. Cepat naik mobil, kita ke rumah sakit. Mobil ini sudah dirusak, tidak bisa dikendarai. Apa? Ayo naik taksi saja. Cepat, cepat, ayo. Sial, mereka berhasil lolos bahkan seperti ini.
Sejak kapan Larasati punya kemampuan seperti itu? Siapa sebenarnya dia? Kamu menyelamatkanku lagi. Beraninya kamu, berani memperlakukan leluhur Tao ini? Lepaskan, lepaskan. Maaf ya, kamu tidak apa-apa. Larasati. Aku pasien. Begini caramu memperlakukan pasien? Salahku, hanya refleks. Aku nggak sengaja. Lagi pula, aku nggak pakai tenaga besar. Lenganmu cuma copot itu aja, biar aku perbaiki. Hei, tunggu. Jangan sentuh aku. Mundur. Lebih mundur lagi. Sedikit lagi. Diam di situ. Suster. Jadi kamu mencoba untuk menyentuhku. Siapa yang mau sentuh kamu? Aku cuma mau bangunin kamu. Kak Ipar, aku tahu. Kak, kamu sudah sadar. Lenganmu kenapa? Nggak apa, cuma copot. Kamu dapat info apa? Kabel rem mobil itu dipotong. Tangki bensinnya juga disobek. Kalau terjadi kecelakaan, setelah rem gagal, mobilnya akan langsung meledak. Apa? Kak, untung Kak Ipar sadar tepat waktu. Kalau tidak, kita semua sudah meledak. Dan demi menyelamatkan kakak, Kak Ipar bahkan sampai batuk darah. Kamu terluka? Aku terluka? Kenapa kamu panik? Kamu segugup ini. Jangan-jangan kamu. Apa jangan-jangan kamu mau lari dari ganti rugi padaku ya? Uang yang aku hutang padamu, aku tidak akan kurang 1 sen pun. Syukurlah kamu tidak tahu berapa banyak energi spiritual yang aku habiskan untuk menyelamatkanmu. Aku bahkan tidak tahu berapa hari aku butuh untuk pulih. Jadi aku ingin kamu ganti rugi padaku 3 kali lipat. Baiklah. Bagaimana dengan Gea? Apa rencanamu untuknya? Hei, bajingan Gea melakukan semua ini padamu. Kamu masih mau melepaskannya ya? Apa kamu punya semacam pegangan yang dia punya atasmu? Gea pernah menyelamatkan nyawaku, tapi utang budi itu sudah terbayar. Kali ini aku akan mengusut tuntas semuanya. Dan menyerahkan Gea ke polisi. Kamu gila ya? Gea bukan tipe orang yang berinisiatif sendiri menolong orang. Kamu tidak apa-apa? Aku. Adrian. Adrian, syukurlah kamu selamat. Aku sangat khawatir. Palsu banget. Diam, bajingan. Buat siapa kamu pasang muka duka itu? Kamu cuma khawatir kalau Adrian belum mati, kan? Nona Larasati, bagaimana bisa Anda berpikir begitu tentang saya? Aku hanya berpikir bahwa sebelum Adrian menikah, tidak ada hal berbahaya seperti ini pernah terjadi. Tapi sekarang, kenapa? Aku tidak mengatakan Nona Larasati adalah pembawa sial bagi suaminya. Pembawa sial bagi suaminya? Leluhur tahu ini bukan hanya membawa sial bagi suaminya. Aku juga membawa sial bagi bajingan sepertimu. Kamu juga diam. Baik. Bajingan. Kamu menganggap seseorang sebagai penyelamatmu, sementara mereka menganggapmu bodoh. Semua ini direkayasa oleh wanita itu tepat di depan matamu, saat kamu disergap wanita ini mengintai dari sudut. Jadi semua ini dari awal sampai akhir adalah sebuah konspirasi. Jadi Gea sudah mulai berkomplot melawan aku sedini ini. Berani-beraninya Gea? Apa dendam kita padanya? Apa balas dendam? Dia repot-repot begini untuk bersekongkol melawan kakak. Adrian, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud menyalahkan Nona Larasati. Aku hanya dengar Nona Larasati lemah dan rapuh dan belum pernah belajar bela diri, apalagi bisa terbang. Aku penasaran, bagaimana Nona Larasati menjelaskannya? Apa urusanmu?
Aku hanya khawatir ada orang beritikat buruk yang sengaja mendekati Adrian. Aku hanya takut dia dalam bahaya. Aku sudah lihat orang tak tahu malu, tapi belum pernah setebal muka kamu. Maling teriak maling. Kamu benar-benar keterlaluan. Gea. Malam itu di ruang tunggu wanita, pria yang bersamamu, siapa sebenarnya dia? Adrian, apa yang kamu bicarakan? Aku sendirian di ruang tunggu. Kau? Kau pasti salah lihat. Adrian, kita sudah bersama bertahun-tahun. Apa kau sungguh mau meragukanku hanya karena ucapan dia? Kau kelewatan. Otak pelakunya sudah bersekongkol berkali-kali dan masih gagal membunuhku. Dia pasti takkan melepaskannya begitu saja. Jihan suruh asisten Lee awasi dia dengan ketat. Siap, Kakak. Adrian mulai curiga padaku. Perempuan itu, Larasati, bajingan licik yang lebih parah. Kita tak bisa tinggal diam. Cari cara sekarang untuk dapatkan bajingan itu. Menandatangani perjanjian transfer saham. Bicara. Kau sembunyikan berandalan kecil itu di mana? Kalau kau tidak bilang, hari ini akan kucambuk kau sampai mati. Aku tahu aku salah. Bicara. Aduh, sakit. Wah, urusan anak haram si bajingan itu sudah terbongkar. Nyonya Wijaya cambuk di tangan ibu itu. Mantap. Kakak sulung, kakak pikir mama sudah gila. Salah. Sayang astaga, kamu sudah pulang. Mama ini... Menantu mama-mama dengar kau dan Adrian terluka. Ya ampun, kau bikin mama khawatir setengah mati. Mama. Aku anak mama. Akulah yang terluka. Ini aku. Ini uang jajan dari mama. Pergi pakai. Terima kasih, Mama. Anak baik. Bisakah kau memikirkan papa sedikit urusan anak haramnya? Mama ini tidak bisa. Hei Nyonya Wijaya, orangnya baik sekali. Sayang si bajingan itu bodoh sekali. Bukan cuma dijebak, dia malah jadi kambing hitam. Seseorang baru saja bilang padanya, anak itu miliknya. Dia bahkan tidak tes DNA dan langsung percaya. Nggak mungkin, ini nggak mungkin. Dan itu belum semuanya. Si tua bangka sialan itu menemukan beberapa petunjuk, pergi menghadapi si anak bajingan itu. Si anak bajingan itu untuk memaksanya menandatangani perjanjian pengalihan saham, mendorong si tua bangka sialan itu sampai jatuh ke tanah. Si tua bangka sialan itu kepalanya terbentur dan koma. Si anak bajingan itu takut ketahuan, mencabut selang oksigen si tua bangka sialan itu. Apa? Si berandalan kecil ini, hari ini aku akan memukulinya sampai mati. Mama. Itu palsu. Semua yang dia katakan pasti palsu, Nyonya. Kamu masih lari? Dengan semua orang di sini, bisakah kamu setidaknya memberiku sedikit harga Awas, diri? aku pukul kamu sampai mati. Lari, itu palsu. Kenapa mereka bertengkar lagi? Kamu ngapain? Tempat tidurku basah. Aku mau numpang tidur di kamarmu malam ini. Kamu gila, banyak kamar. Kenapa kamu harus nginep di... Ini bayaran untuk menginap. Boleh aku masuk sekarang? Haha, silakan bos. Kalau begitu kamu tidur di kamar ini, aku tidur di kamar tamu. Apa yang kamu lakukan? Aku dengar kamu suka menyentuh perut. Aku hanya ingin bertanya apakah kamu tidur nyenyak. Mau tidur bersandar di perutku?
tidak mau. Sebenarnya, kalau mau ciuman sebenarnya, kamu bisa melakukannya di tempat terbuka. Tolong, pria ini terlalu ganteng. Tidak, semua hampa. Kakak ipar, terjadi sesuatu yang mengerikan. Kakak keduaku dalam masalah. Ada apa dengan Hanif? Mungkinkah pacarnya mempercepat rencana mengambil ginjalnya? Kakak keduaku mendapat telepon dari pacarnya itu lalu bergegas keluar. Kamu sedang apa? Ayo, cepat, selamatkan dia. Jangan mendekatiku. Ziko. Jangan mendekatiku, aku mohon. Sayang, dulu kamu panggil aku sayang kecilmu. Dulu aku tidak tahu kalau kamu laki-laki. Kamu bajingan, kita berdua tidak akan pernah bisa bersama. Wow. Karena nggak akan pernah bisa. Kalau gitu aku nggak akan ambil tubuhmu lagi. Berikan saja ginjalmu dan matamu. Kalian berdua, cepat. Jika terlambat ginjal dan mata Hanif akan hilang. Kakak ipar, selamatkan aku. Lepaskan dia. Kesini mau mati lagi. Kakak ipar, selamatkan aku, bekuk dia. Hanya wanita sepertimu sendirian dan kamu mau datang ke sini untuk mati? Aku saja cukup. Omong besar. Aku nggak akan segan hanya karena kamu perempuan. Kalau kamu berlutut dan mengaku salah sekarang, mungkin aku masih memaafkanmu kali ini. Oh. Dan bagaimana kalau aku tidak berlutut? Kalau gitu, aku akan congkel matamu dan mengirimmu ke neraka. Bersama anak itu. Kau bahkan mencungkil mata kak iparku, bunuh dia. Seru ya? Kau siapa sih? Kau suka mencungkil mata orang ya? Bagaimana kalau aku yang mencungkil matamu? Dan kulihat juga. Jihan kak, tolong, cepat. Ziko ini dia hanya berandalan kecil bajingan sejati. Mengancamku? Kau tahu siapa aku? Bijaklah dan pergi sekarang, urus urusanmu sendiri. Peringkat ketiga dalam daftar buronan bajingan yang suka mencungkil organ orang itu kamu kan? Tidak pernah menyangka untuk menyembunyikan identitasmu, kau malah jadi berandalan kecil. Bener-bener habis-habisan ya? Dia masih bajingan. Sayang, awas. Karena kau tahu siapa aku, maka kalian semua mati hari ini. Dengan kemampuan bertarung seperti itu, kau masih berani bicara keras pada Kak Ipar. Dia tidak akan memukulinya sampai mati kan? Larasati, biarkan dia hidup, serahkan dia ke polisi. Ada 200.000. Tidak pernah menyangka kau seharga itu ya? Nona Pendekar, aku sudah menelepon polisi selanjutnya, serahkan saja pada polisi. Awas. Awas. Kak. Kamu bodoh. Kakak, kamu nggak apa-apa? Kak. Aku nggak apa-apa, lukanya nggak dalam. Dengan tubuhmu yang kerempeng, kamu malah berdiri di depanku. Aku cuma khawatir sama kamu. Kalau kamu terluka, aku nggak sanggup bayar itu.
Bener juga pelit banget, nggak mau ngeluarin uang sepeser pun. Kak, antar kakak perban luka. Nanti kalau polisi datang, aku akan memberi keterangan. Oke, aku serahkan ini padamu. Hei, Larasati, aku luka di perut, bukan di kaki. Nggak perlu benar-benar menggendongku, kan? Nggak mau. Banyak orang lihat gendong aku begini, aku jadi malu. Diam. Siap. Sakit, kamu tahu sakit, dan kamu masih berdiri di depanku. Kamu tahu aku nggak akan terluka. Sayang sekali perut six pack yang bagus. Kalau ini berbekas jelek banget jadinya. Nggak akan berbekas. Ah, Maksudku, kalau kamu suka, aku nggak biarkan ada bekas. apa maksudnya? Dia nggak memperlakukanku seperti berandalan kecil, kan? Berhenti di situ. Apa yang kamu katakan? Aku bukan berandalan kecil. Paling-paling cuma sedikit. Apresiasi tubuhmu itu aja. Kamu suka pria seperti apa? Atau lebih tepatnya, kamu berharap suamimu nanti seperti apa? Apapun yang kamu mau, akan aku usahakan jadi seperti itu. Kau. Sudahlah. Aku suka kamu, jauhi aku. Meskipun kamu tinggi dan tampan, tapi bajingan sepertimu bukan tipeku. Kenapa tidak? Aku suamimu loh. Aku bilang yang sebenarnya. Aku seorang kultivator. Aku harus kultivasi pikiran dan tubuhku. Romantis bukan untukku. Sebenarnya hatiku disegel semen, termasuk paru-paru. Aku nggak tahan pahitnya cinta. Sekarang kamu bisa tahan pahitnya cinta? Aku bisa tahan, aku tahan pahit apapun. Meskipun hatiku kusegel dan cintaku kunci, nggak sepenuhnya terkunci. CEO kaya yang dominan bisa buka pakai kartu bank. Tunggu sebentar. Kok kamu tahu apa yang aku pikirkan? Sebenarnya, aku bisa mendengar suara hatimu. Apa cuma bercanda? Aku sudah berkultivasi bertahun-tahun belum pernah dengar mantra setinggi langit ada di dunia ini. Mungkin Adrian terluka sebelumnya dan otaknya juga ikut terganggu. Baiklah, karena kamu bilang kamu bisa mendengar suara hatiku, katakan sekarang apa yang aku pikirkan. Baik. Bagaimana kalau aku benar-benar bisa mendengarnya? Maka aku akan kembalikan semua kartu ini kepadamu. Aku tidak mau kartumu. Bagus. Kalau aku benar menebak, kamu tidak boleh lagi bicara soal cerai. Tidak masalah, terserah kamu. Kenapa kamu mendekat padaku? Makin dekat, makin mudah dengar. Omong kosong. Aku baru dengar kamu berkata dalam hati bahwa kamu suka padaku. Jantungku berdetak sangat kencang. Mungkinkah aku benar-benar menyukainya? Berhenti berdetak. Tebakanku benar kan? Salah tebak, aku sama sekali tidak suka padamu. Larasati. Sebenarnya, aku suka padamu. Larasati, keluar dari sini. Larasati, keluar sekarang. Papa, tolong tunjukkan rasa hormat pada istriku. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Lihat dia, bagaimana dia bisa pantas untukmu. Larasati orang baik. Baik, apa bagusnya dia? Kamu sudah terluka berapa kali karena dia? Kali ini dan sebelumnya. Keluarga kami dulu baik. Lihat apa yang dia buat pada keluarga ini, dan kamu masih membelanya. Ini tidak ada kaitannya dengan Larasati. Itu semua karena anak bajinganmu itu, dan apa yang dia hasut. Kau. Bagaimanapun juga, aku tidak akan pernah mengakui menantu ini. Tua bangka sialan ini benar-benar keterlaluan. Aku pernah dengar bahwa cinta harus saling antara dua orang, tapi tidak pernah dengar itu tergantung pada restu ayah. Kalau kamu sakit, periksalah ke dokter. Jangan marah-marah di sini. Daripada punya banyak waktu luang, lebih baik kamu pergi tes DNA. Anak bajinganmu itu mungkin sudah tidak sabar, berlarian mencari kamu untuk menandatangani perjanjian transfer saham.
Bagaimana dia tahu tentang itu? Yuda baru telepon minta ketemu. Mungkin apa yang dia katakan itu benar? Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Apa kamu mengutukku, pembawa sial? Apa kamu mau menghancurkan keluarga ini atau apa? Aku yang menghancurkannya. Kamu seperti orang yang lagi mengupas kuaci di jamban. Bagaimana kamu bisa membuka mulut kotormu itu? Masa kamu menyalahkan aku juga? Apa aku suruh kamu bikin anak bajingan? Apa aku suruh kamu selingkuh? Ini tidak ada kaitannya dengan Larasati. Sebaliknya, dia sudah menyelamatkanku berkali-kali. Apa dia memberimu ramuan cinta atau apa? Aku. Kamu tua bangka, apa kamu sudah bosan hidup? Tua bangka, kamu sudah bosan hidup? Bosan hidup. Papa pergi lakukan tes DNA saja, bajingan itu bukan anak kandung Papa. Tidak mungkin. Yuda sangat mirip denganku. Mana mungkin dia bukan darah dagingku? Yuda, aku sudah muak dengan Adrian. Malam ini aku akan membunuhnya, apapun yang terjadi. Yuda, apakah nama itu hanya kebetulan? Papa Yuda itu hanya punya niat buruk, dia hanya ingin saham grup Wijaya kita. Tidak mungkin. Yuda itu tulus dan baik hati. Dia sama sekali bukan orang seperti itu. Apakah hatinya murni atau tidak? Aku tidak tahu, tapi kau cukup bodoh. Itu pasti. Aduh. Kau benar-benar percaya pada bajingan itu? Baiklah, aku menceraikanmu sekarang juga. Kau pergi dengan tangan kosong, keluarlah dari rumah ini sekarang juga. Kenapa kau harus memaksaku seperti ini? Pergi. Baik, aku pergi. Jangan sesali ini. Mama sengaja mengusir Papa kan? Hanya ada pencuri yang mencuri setiap hari. Tidak ada yang bisa menjaga dari pencuri setiap hari. Aku tahu betul tua bangka itu. Begitu dia diusir, dia pasti akan mencari bajingan itu. Kita hanya perlu mengikutinya, dan kita pasti akan tahu keberadaan anak haramnya. Memang, jahe makin tua makin pedas. Itu langkah cemerlang. Kenapa kau lihat aku? Angkat teleponnya. Adrian, apa kau tidak ingin tahu siapa di balik semua ini? Temui aku bisa memberitahumu. Adrian, ini kopi favoritmu. Coba. Gea, berhenti main-main dengan trik kecilmu ini. Aku datang ke sini hanya untuk mencari tahu siapa sebenarnya di belakangmu. Adrian, kamu salah paham. Apa itu Larasati yang memberitahumu? Jangan percaya dia. Dia berbohong padamu. Jangan coba-coba memisahkan aku dan Larasati, Gea. Kau pikir perbuatanmu sempurna? Aku tidak. Adrian, dia sama sekali bukan Larasati. Kakak ipar dia mengadu domba lagi antara kamu dan kakakku. Kakakmu tidak akan percaya dia. Hei, di mana Hanif? Kenapa dia tidak terlihat? Dia ditugaskan kakak sulungku untuk mengikuti ayahku. Carikan cara untuk menahan Adrian. Aku perlu memaksa tua bangka itu menandatangani perjanjian transfer saham. Jadi mereka berusaha menahan Adrian. Sudah kuperiksa. Larasati dulu sakit-sakitan dan tidak tahu bela diri. Dia menyamar untuk mendekatimu pasti demi grup Wijaya. Lalu bagaimana denganmu? Apa tujuanmu mendekatiku? Saham grup Wijaya. Adrian, apa maksudmu dengan itu? Apa kau lupa dulu akulah yang menyelamatkanmu? Sungguh? Siapa yang mengutusmu menahanku? Pria yang dipanggil Yuda itu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Berarti aku benar. Adrian sedang mengulur waktu cari ayahmu, sekarang dia dalam bahaya. Hahaha. Kurasa saat kau sampai di sana sudah terlambat. Ayahmu saat ini juga. Aku khawatir dia sudah menandatangani itu. Perjanjian transfer saham. Apakah sudah terlambat atau tidak? Sepertinya bukan urusanmu, kan?
Oh, aku lupa bilang bulan lalu ayahku sudah mentransfer semua saham perusahaan ke namaku. Rencana kecilmu telah gagal. Apa? Dan satu hal lagi, Larasati bukan sembarang orang. Dia istriku? Papa kamu hanya perlu tanda tangan di sini. Aku dan Mama sudah sangat menderita selama ini. Kamu berjanji akan mengganti rugi padaku. Dengan waktu luang ini, sebaiknya lakukan tes DNA anak bajinganmu itu mungkin sudah gelisah berlari-lari mencarimu untuk menandatangani perjanjian transfer saham. Apa yang Larasati katakan? Mungkinkah itu benar? Yuda benar-benar bukan anakku? Dia hanya mengincar saham grup Wijaya. Yuda, kamu benar-benar anakku? Kamu sudah tahu. Lalu kenapa? Hari ini, tanda tangan ini kamu akan menandatanganinya, suka tidak suka. Jangan coba-coba. Kakak sulung, Kak ipar Papa ada di ruangan ini. Kakak sulung, Kak ipar Papa ada di ruangan ini. Papa. Papa, apa kabar? Dia kabur, aku akan mengejarnya. Ke rumah sakit dulu, dia tidak akan tinggal diam. Kita harus waspada. Yuda, kamu terluka? Bukankah kamu seharusnya menahan mereka? Bagaimana mereka bisa sampai secepat ini? Yuda tua bangka itu sudah transfer saham ke Adrian sejak lama. Apa? Yuda, kita harus apa sekarang? Setelah sekian lama kita merencanakan, akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Kenapa harus panik? Asal mereka semua mati dan kita memalsukan tes DNA. Aku akan menjadi pewaris sah dari keluarga Wijaya. Tua bangka itu, kami sudah bilang padanya bajingan itu punya ambisi tapi dia nggak mau dengar. Mama, bukannya dokter bilang Papa akan sadar dalam beberapa hari? Untung Mama memaksa Papa untuk transfer saham ke kakak, kalau tidak, mereka sudah berhasil. Larasati. Makasih. Kenapa kalian berterima kasih padaku? Kakak, terima kasih. Kakak, terima kasih. Anak baik Mama juga mau berterima kasih padamu. Kenapa kalian tiba-tiba begitu sopan padaku? Larasati. Terima kasih karena sudah mengubah nasib seluruh keluarga kita. Dan terima kasih sudah ada di sisiku. Bukan apa-apa, aku hanya tiba-tiba merasa bahwa kamu di sini membuatku cukup bahagia. Tentu saja. Jadi mempekerjakanku. Bukan buang-buang uang kan? Mama kurang enak badan. Aku suruh Jihan antar dia pulang, Hanif jaga di kamar rumah sakit. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pembunuhnya pasti tidak akan melepaskan ini. Pembunuh pasti sudah tahu bahwa memaksa Papa tanda tangan perjanjian transfer saham tidak akan berhasil. Selanjutnya dia akan... Kalau aku jadi pembunuhnya, aku pasti akan habis-habisan. Waduh. Tua bangka, kau memaksaku jangan khawatir, aku akan segera membuat seluruh keluargamu bersatu lagi di kuburan. Saat itu, grup Wijaya akan semua jadi milikku. Dokter. Kapan ayahku akan sadar? Pasien pulih dengan baik, dia akan sadar besok. Syukurlah. Terima kasih, dokter. Ada apa? Dia pembunuhnya, Hanif dalam bahaya. Hei, aku akan mengejarnya. Kamu cari ayahmu. Larasati. Mama jangan khawatir, dengan Kak Ipar di sini semua akan baik-baik saja. Dia beraninya kamu muncul di sini.
Jihan, kita kan masih teman, kenapa kamu harus begitu bermusuhan denganku? Kamu benar-benar tidak tahu malu dari awal. Kamu sengaja mendekatiku. Hanya untuk membantu bajingan itu. Merebut harta keluarga Wijaya kami. Bajingan yang katanya bagian dari keluarga Wijaya itu bahkan bukan darah daging ayahku sendiri. Betul, bukan hanya itu, akulah yang meracuni kakakmu. Kalau Larasati tidak tiba-tiba muncul, akulah yang akan menikahi kakakmu. Selama wartawan berhasil menangkap kita bersama, dia harus menikahiku. Adrian. Jika aku berhasil menikahi kakakmu, aku dan Yuda sudah akan membunuh kalian semua dan mengambil alih harta keluarga Wijaya. Semua itu salah bajingan Larasati itu karena menghancurkan rencanaku. Jadi kemudian aku menjebaknya karena mendorongku turun tangga. Membuat kalian semua percaya bahwa dialah penjahatnya. Adrian dan aku benar-benar saling mencintai Larasati, ceraikan saja dia dan biarkan kami bersama. Ternyata kamu yang menjebak Kak Ipar. Setelah semua kejahatan yang kau lakukan, kamu akan mendapat balasannya. Lepaskan Jihan, lepaskan dia. Jihan. Bawa dia pergi. Mama, kakak kedua, bangun. Jihan, Hanif. Kalian berdua baik-baik saja? Mama, aku baik. Kakak dan Kak Ipar pasti akan datang menyelamatkan kita. Betul, Kak Ipar pasti akan datang menyelamatkan kita. Menyelamatkan kalian? Jangan bermimpi. Kak Ipar kalian, Larasati, saat ini saja hampir tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Sedangkan kakak kalian, dia akan segera menyusul kalian. Dia menculik Hanif hanya untuk mengancamku. Dia akan menghubungiku sendiri. Ayo pulang, kita tunggu kabar. Oke. Adrian, Nona Larasati lama tidak bertemu. Oke ya. Bawa dia pergi. Dia menculik Jihan dan mamamu. Halo? Adrian, ibumu dan adik-adikmu ada di tanganku. Jika kau tidak ingin mereka mati, temui aku. Yuda, ternyata kamu. Dalam 20 menit. Kalau aku tidak bertemu langsung denganmu, mereka semua akan mati. Kau. Halo. Sayang sekali kalian berdua. Hari ini hanya satu orang yang bisa pergi dari sini. Apa maksudmu? Kamu pergi selamatkan mereka. Serahkan ini padaku. Tapi, Aku sudah suruh asisten Lee telepon polisi. Pergi ulur waktu. Pastikan kau tunggu aku. Ingat, jangan sampai terluka. Adrian. Di satu sisi ada keluargamu yang paling dekat. Di sisi lain ada wanita yang paling kau cintai. Apa yang kau pilih? Jangan khawatir. Mereka bukan tandinganku. Pergi sekarang. Larasati, kau lihat itu? Betapapun manisnya kata-katanya, kau tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan keluarganya. Dia bisa meninggalkanmu tanpa ragu sedikit pun. Lalu bagaimana denganmu? Kamu membantu Yuda berbuat jahat. Apa kau yakin dia tulus padamu? Dia hanya ingin memanfaatkanmu untuk merebut harta keluarga Wijaya. Diam, apa yang kau tahu? Tentu saja Yuda tulus padaku. Kami tumbuh bersama. Sungguh? Larasati, aku tahu kau punya kemampuan. Tapi orang-orang yang kubawa hari ini, semuanya petarung top. Tidak mungkin kau bisa lolos. Tapi jangan khawatir, aku akan pastikan Adrian ikut mati bersamamu. Bersama sebagai sepasang kekasih tragis. Tangkap mereka!
Jangan dekati aku, jangan dekati aku. Kau. Yuda, Kakak sulung. Mama Jian Hanif, Adrian, kau akhirnya datang. lepaskan mereka. Apapun yang kau mau, aku setuju semuanya. Lepaskan mereka. Jihan, Kenapa? Kenapa aku juga anak keluarga Wijaya? Kenapa aku tidak bisa punya grup Wijaya? Kau bohong. Kau sama sekali bukan anak keluarga Wijaya. Kak Gea menceritakan semuanya tentang perbuatan kalian berdua. Kau pura-pura jadi anak keluarga Gu untuk mendekati papa. Dan kau meracuni kakakku mencoba menikahinya, lalu membunuhnya hanya untuk merebut harta keluarga kami. Kalian sangat kejam. Jadi semuanya adalah ulah Gea. Ini semua gara-gara Gea si jalang itu. Dia membuatku salah mengira Kak Ipar adalah yang jahat. Terus? Aku memanggilnya papa selama bertahun-tahun. Dia sendiri yang mengatakannya. Dia akan menyerahkan grup Wijaya padaku. Karena dia berjanji, maka grup Wijaya harus jadi milikku. Kau tidak pantas. Jihan, Karena kau tidak akan memberikannya padaku, aku akan mengambilnya sendiri. Jihan, Setelah kalian semua mati, tidak ada yang akan merebutnya dariku. Lepaskan Jihan. Jangan mendekat. Beri dia pelajaran. Kakak sulung. Adrian, bukankah kau yang hebat? Dulu aku pakai berbagai trik dan kau masih bisa lolos. Coba lihat bagaimana kau lolos hari ini. Kau ingin saham grup Wijaya? Aku bisa memberikannya padamu. Aku ingin saham grup Wijaya. Dan aku ingin nyawamu juga. Lepaskan kakakku. Adrian, Kau. Apa yang kau suntikan padaku? Obat yang membuatmu tidak bisa bergerak. Menurutmu, CEO grup Wijaya jatuh dari tebing karena kecelakaan. Bagaimana itu sebagai berita utama? Dengan dorongan ringan dariku, kau akan hancur lumat. Berhenti meronta. Kau tak bisa bergerak. Adrian, Kak, tolong aku. Berhenti. Yuda, tolong. Yuda, Kak, akhirnya kau datang. Lepaskan Adrian sekarang juga. Kalau tidak, aku akan lempar wanita ini ke bawah. Luli, dasar perempuan, lepaskan aku. Yuda, tolong. Sepertinya seleramu pada pria juga tidak terlalu bagus. Yuda, tolong. Aku sangat takut. Hubungan kita selama bertahun-tahun ini, apa kau lupa semuanya? Aku akan hitung sampai 3. Kalau kau tidak mengembalikannya, aku akan lempar wanita ini ke bawah. 1, Yuda, lakukan yang dia bilang. 2, Yuda. Gea. Maaf, aku akan mengambil alih grup Wijaya. Mana mungkin aku menyerah sekarang. Aku janji padamu, setiap tahun di hari kematianmu, aku akan datang menemuimu. Apa? Yuda? Aku sudah berbuat banyak untukmu. Apa kau punya hati nurani? Apa aku paksa kau? Itu semua pilihanmu sendiri. Luli, aku tahu kau punya kemampuan. Kau juga menyelamatkan Adrian waktu dia jatuh dari lantai 2. Tapi hari ini kita di tebing. Ayo lihat bagaimana kau menyelamatkannya sekarang. Pergi ke neraka, Adrian. Adrian, Pak Adrian.
Adrian, tahukah kamu, kalau aku telat selangkah, kamu pasti sudah. Aku suka kamu. Jangan kira hanya karena kamu bilang begitu, aku tidak akan marah. Kamu bilang akan menunggu dan ikut denganku. Aku tahu. Kamu pasti akan datang untuk menyelamatkanku. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Karena nasibku berubah karenamu. Kamu satu-satunya penyelamat dalam hidupku. Gia dan Yuda mendapat balasannya dan dihukum oleh hukum. Keluarga kita akhirnya bisa kembali damai. Hei, Mama di mana? Di atas, sedang memarahi papa. Yah, kalau dia tidak punya anak haram itu, keluarga kita nggak akan mengalami masalah sebanyak ini. Untung hasil medis Mama sudah keluar, beliau sehat sempurna. Untung ada Kak Ipar. Hei, tunggu, kayaknya kakak sulung lagi nipu Kak Ipar. Masa kita butuh uang lebih? Setuju, aku akan tambah 100 juta lagi untukmu. Ditambah 17 properti. Atas namaku. Ditambah 40% saham di grup Wijaya, tanda tangani. Kamu royal banget kali ini. Untuk istriku sendiri, tentu saja aku harus royal. Tunggu sebentar, kenapa di sini tertulis jangka waktunya seumur hidup? Kamu mau aku bekerja untukmu seumur hidup? Istri, lihat baik-baik. Aku sudah memberikan semua saham grup Wijaya kepadamu. Mulai sekarang, aku yang akan bekerja untukmu seumur hidup. Oh Adrian, kamu berani nipu aku?